Kamu pernah disakiti oleh orang yang paling kamu percaya? Atau diremehkan? Cuma karena kamu seorang ibu rumah tangga? Kalau iya, kamu gak sendirian. Di channel Bunda Bercerita, setiap kisah yang kami hadirkan bukan sekadar cerita, tapi potongan kehidupan yang mungkin sedang kamu alami sekarang. Setiap air mata yang jatuh, setiap pengkhianatan, setiap perjuangan seorang perempuan dalam rumah tangga, semuanya nyata. Sebelum kita mulai ceritanya, tulis di komentar. Kamu nonton dari kota mana? Bunda mau tahu, dari mana saja para pejuang hati sedang mendengarkan cerita ini. Dan sekarang, duduk yang tenang. Cerita ini mungkin akan menyentuh luka yang pernah kamu sembunyikan. Di sebuah kota kecil yang tenang, di antara deretan rumah-rumah sederhana yang saling berimpitan, hiduplah seorang perempuan bernama Rina. Ia bukan siapa-siapa bagi dunia, tapi bagi satu rumah mungil di pinggir gang sempit itu, ia adalah segalanya. Rina adalah istri dari Dani, seorang pegawai swasta biasa yang bekerja di kantor percetakan. Setiap pagi, Rina bangun lebih dulu, menyeduh teh, menyiapkan sarapan, membangunkan suaminya dengan lembut, lalu menggendong anak laki-lakinya yang masih mengantuk ke kamar mandi. Hidup mereka mungkin sederhana, tapi tak pernah kekurangan tawa. Rina percaya, bahagia bukan soal seberapa besar rumah yang ditempati, tapi seberapa hangat hati yang mengisi ruangnya. Ia mencintai Dani dengan seluruh dirinya. Dari cara ia melipat kemeja suaminya setiap pagi, hingga caranya memastikan ada sambal terasi di meja makan karena Dani tak suka makan tanpa rasa pedas. Mereka biasa pergi ke pasar bersama. Kadang hanya membeli sayur dan telur. Tapi Rina selalu pulang dengan senyuman. Bukan karena belanjaannya, tapi karena tangan Dani menggenggamnya sepanjang jalan. Seolah-olah, Rina adalah satu-satunya perempuan yang ada di dunia. Setiap malam, selepas salat berjamaah, mereka duduk di ruang keluarga. Dani bercerita tentang pekerjaan. Rina mendengarkan sambil menggendong anak mereka yang perlahan tertidur di pangkuan. Sesekali Dani bercanda, membuat Rina tertawa pelan. Tawa yang tulus, tawa yang tak tahu bahwa waktu akan menguji segalanya. Di balik kesederhanaan itu, Rina merasa hidupnya lengkap. Tak ada yang kurang. Ia tak pernah menuntut banyak. Hanya ingin menjadi istri yang baik, ibu yang hangat, dan rumah yang selalu siap menjadi tempat pulang. Tapi yang ia tidak tahu adalah bahwa senyuman bisa menyimpan rahasia. Dan tawa yang ia peluk selama ini bisa saja bukan miliknya seutuhnya. Rina selalu percaya bahwa rumah adalah tempat paling aman di dunia. Sebuah ruang kecil yang penuh kehangatan, di mana tawa kecil anaknya berpadu dengan aroma masakan dari dapur, dan pelukan Dani menjadi tempat paling nyaman untuk melepas lelah. Dani bukan lelaki sempurna, tapi ia baik, tak pernah membentak. Suaranya selalu tenang. Bahkan saat Rina terlambat menyiapkan makan malam atau lupa menyetrika kemejanya, Dani hanya tersenyum. Katanya, "Capekmu lebih berat dari aku." Kalimat itu cukup untuk membuat Rina merasa dicintai sepenuh hati. Namun akhir-akhir ini, ada sesuatu yang berubah, bukan pada kata-kata Dani, tapi pada caranya menatap. Seperti ada jarak tipis yang pelan-pelan tumbuh, diam-diam menjauhkan mereka meski tubuh masih saling bersentuhan. Pelukan Dani masih ada, tapi terasa dingin, seperti pelukan tanpa jiwa. Seperti pelukan yang hanya dilakukan karena kebiasaan, bukan karena rindu. Rina mulai menyadarinya dalam hal-hal kecil. Dani lebih sering memalingkan wajah saat mereka berbicara. Matanya tak menatap dengan kelembutan yang sama. Dan ketika tertawa bersama anak mereka, senyumnya tampak lebih lelah dari biasanya. Senyum yang terpaksa, seperti sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Ada sorot mata berbeda, seperti bayangan yang lewat sekilas. Sekejap, tapi cukup untuk membuat dada Rina terasa sesak. Bukan sorot mata marah atau kecewa, tapi sorot mata yang menyembunyikan sesuatu. Luka, atau mungkin rahasia. Namun Rina tetap diam. Ia mencoba menepis perasaan-perasaan itu. Ia menyalahkan dirinya sendiri, berbisik lirih dalam hati. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin Dani sedang lelah.
Mungkin aku hanya butuh istirahat. Dan malam itu, seperti biasa, mereka tidur dalam satu ranjang. Dani memeluknya dari belakang. Tapi pelukan itu dingin. Dan dada Rina terasa hampa meski tubuhnya masih berada dalam genggaman suaminya. Ia menutup mata, memeluk balas tubuh Dani, dan berdoa dalam hati agar perasaannya salah. Bahwa semuanya hanyalah kelelahan. Bahwa peluk itu masih miliknya. Dan hanya miliknya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ada sesuatu yang pelan-pelan berubah. Dan ia belum siap untuk mengakuinya. Pulang kerja, Dani tak lagi datang tepat waktu. Awalnya hanya 1-2 kali. Ia mengirim pesan singkat. Lembur, MA. Rina mengangguk sendiri di dapur, membalas dengan kalimat yang sama setiap kali. Hati-hati di jalan, aku tunggu ya. Ia selalu menyiapkan bekal untuk Dani. Dimasak dengan cinta yang sama seperti dulu. Tapi lama-lama, kotak makan itu kembali ke rumah dalam keadaan utuh. Tertutup rapat. Bahkan masih dingin. Tak pernah dibuka. Lupa makan. MA. Tadi sibuk banget. Rina tersenyum. Meski hatinya mulai bertanya-tanya. Ia membersihkan kotak makan itu dengan air mata yang tak terlihat. Bukan karena makanan yang tak dimakan, tapi karena perhatian kecilnya mulai terasa tak penting. Malam-malam mereka pun berubah. Dani pulang makin larut. Kadang bahkan ketika anak mereka sudah tertidur. Rina tetap menyiapkan makan malam, memanaskannya berulang-ulang hingga rasa makanan berubah hambar. Bukan karena garamnya kurang, tapi karena tidak pernah ada yang datang untuk menikmatinya. Dan suatu malam, saat Dani pulang dan menggantung jas kerjanya di kursi, Rina merapikannya seperti biasa. Tapi ada aroma yang asing. Parfum wanita. Bukan aroma sabun atau wewangian dari rumah. Ini manis, lembut, dan menggoda. Bukan aroma yang biasa ada di sekitar Dani. Hidung Rina mencium, hatinya menolak. Ia menatap jas itu cukup lama, lalu menggantungnya kembali tanpa berkata apa-apa. Matanya memerah, tapi bibirnya tetap tersenyum ketika Dani masuk kamar. Mungkin hanya tertempel dari kantor. Mungkin hanya kebetulan. Jangan suzon. Jangan rusak pernikahanmu dengan prasangka. Begitu pikirnya. Ia menelan semuanya sendiri. Menyimpannya dalam batin yang pelan-pelan retak tapi belum mau pecah. Ia masih ingin percaya. Masih ingin yakin bahwa suaminya adalah lelaki yang sama seperti dulu, yang memeluknya karena cinta, bukan karena tanggung jawab. Dan di meja makan malam itu, sepiring nasi goreng spesial buatannya kembali dibiarkan dingin. Tak tersentuh. Sendirian. Seperti dirinya. Ada senyum yang lahir dari hati, dan ada senyum yang disembunyikan di balik layar ponsel. Rina mulai memperhatikan. Dani kini lebih sering duduk sendiri di ruang tamu, menggenggam ponselnya erat, seolah dunia nyata tak lagi penting. Jemarinya sibuk mengetik, sesekali tertawa kecil, bukan tawa yang lepas, tapi tawa yang manis, tawa yang dulu hanya milik Rina. Rina tak pernah tahu apa yang ada di balik layar itu. Tapi insting perempuan, terutama seorang istri, jarang salah. Ada getar di dadanya yang tak bisa dijelaskan. Bukan cemburu, bukan marah, tapi kehilangan. Pelan, menyakitkan, dan sunyi. Dani juga tak lagi memeluk saat pulang. Tidak ada cium kening seperti dulu. Tidak ada pelukan dari belakang saat Rina memasak. Ia hanya meletakkan tas, mengganti baju, dan kembali tenggelam dalam layar kecil itu. Dunia yang tak bisa dimasuki oleh Rina. Rina mencoba bicara. Malam itu, dengan hati-hati, ia duduk di samping Dani dan bertanya dengan suara yang hampir bergetar. Kamu kenapa, Mas? Akhir-akhir ini beda. Dani menghela napas, tak menatapnya. Capek. MA. Kerjaan banyak. Tolong jangan ditanya-tanya dulu. Jawaban itu membuat Rina terdiam. Ia tidak ingin menjadi istri yang cerewet. Tidak ingin menambah beban suaminya. Tapi, sejak kapan jarak ini tumbuh? Sejak kapan peluk yang dulu hangat kini berubah jadi udara dingin yang menyesakkan? Malam itu, saat Dani sudah tertidur, Rina menatap langit-langit kamar mereka. Lampu telah dipadamkan,
Tapi air mata tak bisa ikut mati. Ia menangis dalam diam. Dalam gelap. Tak bersuara. Hanya mengalir pelan melewati pipi yang telah terlalu lama menahan banyak hal sendirian. Di sebelahnya, Dani tidur menghadap ke lain arah. Punggungnya seperti tembok yang tinggi. Tak bisa dipeluk, tak bisa ditembus. Seolah berkata, "Kamu tidak lagi di sini." Dan Rina mulai merasa, senyum Dani bukan lagi untuknya. Hari-hari terus berjalan, tapi bagi Rina, waktu mulai terasa aneh. Pagi datang dengan tubuh yang tetap bergerak seperti biasa. Memasak, menyapu, menyiapkan seragam sekolah anak, tapi hatinya seperti tertinggal di malam yang penuh tanya. Ia masih mencium tangan Dani setiap pagi, seperti kebiasaan yang sudah mereka jalani bertahun-tahun. Tapi tangan itu kini terasa lebih asing, lebih dingin, seperti benda mati yang tak lagi punya jiwa di dalamnya. Dani tersenyum sekilas, lalu pergi tanpa menoleh. Dan Rina? Ia tetap berdiri di depan pintu, menatap punggung suaminya yang menjauh. Lalu menarik napas dalam, berusaha menahan sesuatu di dadanya agar tak meledak. Ia menunduk, menatap ubin lantai yang bersih, dan berkata dalam hati, "Ini hanya fase. Semua rumah tangga punya ujiannya. Aku cuma harus lebih sabar." Tapi malam-malam tanpa percakapan mulai menyiksanya. Rina mulai takut akan keheningan. Dulu, diam mereka adalah kenyamanan. Sekarang, diam terasa seperti dinding tinggi yang memisahkan dua orang yang pernah begitu dekat. Ia mencoba memulai percakapan, tapi selalu disambut dengan kalimat pendek, tatapan kosong, dan senyum yang tak sampai ke mata. Dan yang paling menyakitkan adalah, tidak ada pertengkaran, tidak ada kemarahan. Hanya jarak yang tumbuh perlahan. Halus, diam-diam. Seperti semut yang menggerogoti kayu dari dalam, sampai semuanya rapuh tanpa terlihat. Dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai pecah. Ia tidak tahu apa, mungkin kepercayaan, mungkin rasa dicintai, atau mungkin dirinya sendiri. Seperti dinding tua di rumah yang mulai mengelupas catnya. Tak ada suara keras, tidak ada hantaman. Hanya serpihan kecil yang jatuh pelan-pelan, tapi meninggalkan bekas yang tak bisa disembunyikan. Dan suatu malam, saat ia sendirian di dapur, setelah semua selesai, setelah Dani tertidur lebih dulu, Rina duduk di kursi plastik tua. Ia menatap piring kotor yang belum sempat dicuci, dan tiba-tiba dadanya terasa sesak. Air matanya jatuh diam-diam, menetes tanpa isak. Bukan tangisan besar, hanya kesedihan kecil yang terus-menerus. Yang tak tahu harus diluapkan kepada siapa. Pelan-pelan, hatinya robek. Malam kini menjadi waktu yang paling menyesakkan bagi Rina. Bukan karena kesepian, tapi karena ia masih tidur di sebelah seseorang yang tak lagi bisa ia kenali. Dani, lelaki yang dulu memeluknya dengan hangat setiap malam, kini tidur membelakangi. Tubuhnya kaku, seperti memagari dirinya dari sentuhan apapun. Rina masih mencoba. Meski hatinya perih, ia memanggil dengan lembut. "Mas capek, ya?" Tapi suara Dani hanya lirih, datar, dan tanpa rasa. "Iya." Satu kata, tak lebih. Dan itu cukup untuk membuat hati Rina runtuh lagi, meski ia sudah berkali-kali menambalnya. Ia tak tahu harus bicara bagaimana, tak tahu harus menyentuh dari sisi mana. Yang ia tahu hanyalah, ia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Dani berjalan di dalam rumah dengan langkah yang dingin. Ia makan, mandi, dan tidur tanpa benar-benar hadir. Seolah rumah itu hanya tempat ia singgah sementara, bukan tempat ia tinggal bersama istri dan anak. Rina memerhatikan semuanya dalam diam. Setiap gestur kecil Dani kini terasa asing. Sentuhan yang dulu ringan, kini tak pernah lagi datang. Bahkan sekadar menatap pun nyaris tak ada. Yang paling menyakitkan bukanlah pertengkaran, tapi kehampaan. Tidak adanya sesuatu, tidak adanya perhatian, tidak adanya kebutuhan untuk berbicara, bertanya, atau sekadar memeluk bahu ketika Rina terlihat lelah. Malam itu, setelah Dani tertidur lebih dulu seperti biasa, Rina menyentuh punggungnya perlahan. Tapi lelaki itu hanya bergeser menjauh. Tanpa membuka mata, tanpa bicara.
Seolah tubuh Rina adalah gangguan. Dan hatinya tak lagi punya tempat. Di kegelapan kamar itu, Rina terbaring menatap langit-langit. Ada ratusan pertanyaan yang bergulung di kepalanya. Tapi tak satu pun yang bisa ia ucapkan. Ia terlalu takut pada jawaban-jawaban yang mungkin akan menghancurkannya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sendiri di dalam rumah yang ia bangun dengan cinta. Dani masih ada. Suaranya. Tapi hatinya, entah di mana. Rina menangis dalam hati malam itu. Tanpa suara. Tanpa air mata. Karena bahkan air mata pun terasa terlalu mewah untuk kesedihan yang sudah begitu dalam. Waktu menjadi sahabat yang kejam bagi Rina. Hari demi hari, Dani semakin jauh. Bukan hanya dari hatinya, tapi dari rumah yang mereka bangun bersama. Kini, ia sering pergi sebelum adzan subuh terdengar. Dan pulang? Entah pukul berapa. Kadang jam 11 malam. Kadang nyaris dini hari. Tanpa kabar. Tanpa penjelasan. Tanpa sedikit pun rasa bersalah. Rina tak lagi menunggu di meja makan. Ia tahu, menunggu hanya akan melukai dirinya sendiri. Tapi tubuhnya tetap terjaga setiap malam. Duduk di tepi ranjang, lampu kamar mati. Hanya diterangi nyala kecil dari jam dinding digital, yang terus berdetak, memanggil waktu yang tak pernah pulang bersama Dani. Pelan-pelan, Rina mulai mencatat. Di balik pintu lemari pakaian, ia tempelkan kertas kecil. Ia catat jam pergi dan pulangnya Dani. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk mencari celah, tapi untuk memahami, di mana sebenarnya letak dirinya di hati lelaki itu sekarang. Ia menghitung sendiri. Mengumpulkan keheningan demi keheningan yang tak kunjung dijelaskan. Tapi ia tak berani bertanya lagi. Karena setiap kali ia mencoba membuka percakapan, Dani hanya menjawab pendek, atau malah pergi ke kamar mandi, seolah semua pertanyaan Rina adalah beban yang tak pantas dipikul. Dan meski luka itu makin nyata, Rina masih memilih diam. Bukan karena lemah, tapi karena ia masih mencintai Dani. Cinta yang mungkin sudah tak sehat, tapi masih hangat. Cinta yang perlahan menjadi candu yang menyakitkan. Sebab ia tak tahu bagaimana hidup tanpa lelaki itu. Tanpa suara pintu yang dibuka. Tanpa langkah kaki yang datang meski larut. Setiap malam, ia berbaring sendiri. Menatap langit-langit. Berdoa dalam hati agar semua ini hanya mimpi buruk sesaat. Agar besok Dani pulang lebih awal. Membawa senyum yang dulu. Duduk di meja makan dan berkata, Maaf ya, aku sibuk banget belakangan ini. Tapi yang datang hanya sunyi. Dan tubuh yang lelah. Dan bau parfum asing yang tak pernah dijelaskan. Rina memeluk dirinya sendiri malam itu. Di kamar yang terasa lebih besar dari biasanya. Dan di dalam dada, ada cinta yang masih hidup. Tapi perlahan, cinta itu mulai berdarah. Terkadang, kebenaran datang bukan dari pengakuan. Tapi dari kelalaian kecil. Jejak yang tertinggal tanpa sengaja. Sore itu, Dani pulang lebih awal. Tak seperti biasanya. Ia masuk kamar, meletakkan tas, lalu buru-buru ke kamar mandi, meninggalkan ponselnya di atas meja rias. Sebuah pemandangan langka, karena Dani tak pernah jauh dari benda itu. Rina tidak langsung menyentuhnya. Tangannya gemetar, matanya hanya menatap ponsel itu seolah menatap api, ingin mendekat, tapi takut terbakar. Tapi rasa penasaran yang dipendam terlalu lama akhirnya mengambil alih. Dengan hati-hati, ia membuka layar. Tak ada kunci. Dani lupa mengaktifkannya. Atau mungkin terlalu terburu-buru. Dan disitulah semuanya bermula. Galeri. Rina membuka folder kamera. Perlahan, napasnya tercekat di dada. Foto-foto kerjaan, makanan, mobil, kantor. Tapi lalu, ia melihat satu gambar yang membuat dunia di sekelilingnya seketika bisu. Sebuah foto restoran. Bukan selfie. Bukan gambar makanan. Hanya 2 gelas minuman di atas meja. Dan sepasang tangan. Tangan perempuan. Memakai gelang merah mencolok. Gelang itu bukan miliknya. Rina tahu itu. Terlalu mencolok. Terlalu asing. Kuku perempuan itu dipoles rapi. Dan posisi tangannya,
seolah sedang menggenggam sesuatu sebelum gambar diambil. Dani yang mengambilnya. Ia tahu itu. Rina menutup galeri dengan cepat. Ponsel itu dikembalikan ke posisi semula, tepat sebelum suara air keran berhenti. Ia kembali berdiri di depan lemari, pura-pura memilih baju, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi jantungnya berdentum kencang, seperti genderang perang yang baru dimulai. Sejak sore itu, dunia tak lagi sama. Ada suara lain di dalam dirinya yang tak bisa dibungkam. Suara yang berkata, dia menyembunyikan sesuatu. Dan kau sudah melihat sedikit darinya. Rina mencoba meyakinkan diri. Mungkin itu foto lama. Mungkin itu rekan kerja. Mungkin hanya kebetulan. Tapi semakin ia mencoba menepis, semakin kuat bayangan itu menghantui. Wajah perempuan tanpa nama. Gelang merah. Dan Dani, yang tersenyum di dalam foto, meski hanya lewat pantulan gelas. Dan sejak hari itu, Rina tak lagi tidur dengan damai. Karena sekarang ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Dan ia sudah melihat jejaknya, walau hanya sedikit. Tapi cukup, untuk melukai hati yang masih berharap. Ada saat di mana sebuah pelukan lebih berarti dari 1000 kata. Dan hari itu, Rina menangis dalam pelukan Maya. Sahabat lama yang dulu sering ia hubungi untuk hal-hal sepele. Tapi kini ia datangi dalam diam, dengan dunia yang runtuh di bahunya. Rina duduk di teras rumah Maya. Mata sembab, tangan gemetar memegang cangkir teh yang tak disentuh. Dan setelah sekian lama menahan semuanya sendiri, kata-kata itu akhirnya keluar. Pelan, tertahan, tapi akhirnya mengalir seperti bendungan yang jebol. Aku nggak tahu, Mei. Aku ngerasa Dani bukan Dani lagi. Maya tak banyak bertanya. Ia mendengarkan. Matanya tajam, tapi penuh empati. Dan saat Rina mulai menunjukkan foto itu, 2 gelas, gelang merah, meja restoran yang bukan milik mereka, Maya langsung tahu, ini bukan ilusi. Ini bukan kecemburuan tanpa dasar. Maya menggenggam tangan Rina dan berkata dengan suara yang lembut namun mantap. Kalau kamu butuh apapun, aku di sini. Kita selesaikan ini pelan-pelan. Tapi kamu nggak sendiri. Dan kalimat itu cukup untuk membuat air mata Rina jatuh tanpa suara. Hari-hari berikutnya berjalan dalam keheningan yang berbeda. Rina mulai mencatat semua hal kecil. Jam berangkat Dani, bau parfum di bajunya, pesan-pesan yang terlalu cepat dihapus, nada bicara yang berubah ketika menerima telepon tertentu. Semua terekam, meski bukan di kamera, tapi dalam ingatan yang tak ingin dibohongi lagi. Dengan bantuan Maya, Rina mulai menyusun bukti. Mereka membuat folder di ponsel yang terkunci dengan sandi. Di sana, Rina simpan foto-foto tagihan parkir yang tak masuk akal, tangkapan layar mutasi rekening yang mencurigakan, hingga jam-jam keberangkatan yang tak sesuai dengan ucapan Dani. Bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan. Rina tidak ingin menjadi wanita yang gegabah. Ia tidak mau menuduh tanpa kepastian. Tapi ia juga tidak bisa lagi menjadi wanita yang dibutakan cinta. Karena ia tahu, kadang cinta bisa berubah jadi tirai tipis yang menutupi pengkhianatan. Dan sekarang, bersama Maya, tirai itu mulai ditarik sedikit demi sedikit. Rina mulai membuka mata. Dan meskipun hatinya sakit, untuk pertama kalinya, ia merasa kuat. Karena ia tidak lagi sendiri. Ada seseorang yang memegang tangannya. Menemani langkahnya menyusuri lorong gelap. Dan di dalam dirinya, mulai tumbuh satu perasaan baru, keberanian. Terkadang, yang paling menyakitkan bukanlah pengkhianatan itu sendiri, tapi siapa yang melakukannya. Pagi itu seperti biasa. Dani sedang mandi, ponselnya tertinggal di meja makan. Rina tak berniat memeriksa. Ia sedang menyapu, tangannya sibuk, pikirannya melayang kemana-mana. Sampai layar ponsel menyala sendiri. Notifikasi dari aplikasi pesan yang tak ia kenali. Ikonnya bukan yang biasa. Nama pengirim muncul di layar. Hanya sebentar. Tapi cukup untuk membuat tubuh Rina seolah membeku. Makasih ya semalam. Aku masih kebayang pelukannya memberikan ciuman. Dari Lina. Nama itu terasa seperti petir yang menyambar langsung ke dadanya. Lina.
Bukan nama asing. Bukan sekadar rekan kerja. Bukan mantan. Tapi Lina, perempuan yang sering datang ke rumah. Yang dulu sering bercerita tentang kisah cintanya yang gagal. Yang pernah tidur di rumah mereka saat berkelahi dengan kekasihnya. Lina yang memeluk Rina sambil menangis. Lina yang duduk di ruang tamu mereka sambil membantu Rina memasak, tertawa, bahkan mengusap kepala anak Rina dengan penuh kasih. Orang terdekat. Untuk sesaat, dunia berhenti berputar. Sapu jatuh dari genggaman. Dada Rina terasa sesak, seolah paru-parunya menolak bernapas. Ia mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir jernih, tapi otaknya berdenyut keras. Dan hatinya seperti diperas perlahan, menumpahkan luka yang tak pernah ia duga akan datang dari arah itu. Dengan tangan gemetar, ia membuka ponsel Dani. Aplikasi itu tersembunyi. Tapi Maya pernah mengajarinya caranya membuka hidden apps. Dan ketika Rina berhasil, matanya tak bisa berpaling. Pesan-pesan itu panjang. Malam-malam mereka. Janji untuk bertemu. Rencana-rencana untuk berlibur. Di tanggal-tanggal yang selama ini Dani bilang ada training kantor. Semua terangkum di sana. Rapi. Dan menjijikan. Dan semua dikirim oleh perempuan yang Rina pernah panggil adik. Tubuh Rina gemetar. Bukan hanya karena marah. Tapi karena kecewa yang begitu dalam. Kecewa pada Dani, pada Lina, pada dirinya sendiri yang terlalu percaya. Ia terduduk di kursi. Matanya kosong. Hatinya runtuh dalam diam. Untuk beberapa menit, ia hanya bisa memegangi dadanya, seolah sedang menghentikan jantungnya agar tidak pecah. Pagi itu, Rina tidak menangis. Air matanya bahkan tak sempat keluar. Yang ada hanya kehampaan. Luka yang begitu luas, sampai tak tahu harus mulai merasa dari mana. Dan untuk pertama kalinya, Rina sadar ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini pengkhianatan dari dua sisi, dari cinta dan dari kepercayaan. Ada luka yang tidak berdarah, tapi nyerinya bisa membuat seseorang kehilangan arah. Hari itu, Rina tidak menangis. Ia tidak menjerit, tidak marah, tidak menggebrak meja. Ia hanya duduk diam di kursi ruang tengah. Tubuhnya lurus, tangan terlipat di pangkuan, matanya menatap lurus ke depan, menatap sesuatu yang tidak ada. Waktu berjalan, tapi Rina tetap di sana. Seperti patung yang dibekukan oleh kesedihan yang terlalu dalam. Jiwanya seolah tercerabut. Ia merasa seperti jatuh dari gedung yang sangat tinggi, melayang di udara. Tubuhnya pecah berkeping-keping sebelum menyentuh tanah. Tapi yang terasa bukan sakitnya. Yang terasa justru kehampaan setelahnya. Ia mencoba mengingat kembali. Semua tawa, semua kebersamaan. Semua pelukan hangat yang dulu membuatnya yakin bahwa pernikahan mereka kuat. Tapi kini semua itu terasa palsu. Seperti potongan film yang diputar terbalik. Aneh, kabur, tak masuk akal. Dani, Lina. Dua nama yang selama ini ia tempatkan di dua ruang berbeda dalam hidupnya. Dani di ruang cinta. Lina di ruang kepercayaan. Dan kini, dua ruang itu runtuh bersamaan. Hatinya robek dua kali. Anaknya pulang dari sekolah, menyapa dengan riang, memeluk Rina dari belakang. Dan saat itu, jiwanya baru kembali sejenak ke dalam tubuh. Ia memaksa tersenyum, mengelus kepala anaknya. Tapi senyum itu terasa asing, seperti dikenakan paksa di wajah yang mulai tak dikenalnya sendiri. Malam datang. Dani pulang seperti biasa, senyum kecil, bertanya soal makan malam, seolah tak terjadi apa-apa. Dan Rina masih diam, masih memasak, masih mencuci piring, masih mencium tangan Dani sebelum tidur. Tapi bukan karena cinta, melainkan karena ia sedang menyusun kekuatan. Menahan diri agar tidak runtuh di depan lelaki yang telah menghancurkan separuh hidupnya. Dalam gelap, di kamar yang sepi, Rina menatap langit-langit. Tangannya memeluk dirinya sendiri. Erat. Ia belum tahu harus bagaimana. Tapi satu hal pasti, ini belum selesai, dan ia tidak akan kalah. Melayani tanpa hati, tersenyum tanpa makna, mencintai tanpa rasa, itulah hari-hari Rina kini. Ia tetap bangun lebih awal dari Dani, menyiapkan sarapan,
menyetrika baju kerja, menghidangkan teh hangat di meja makan. Semua seperti biasa. Semua seperti dulu. Tapi tak ada satupun yang sama. Karena hatinya sudah mati. Rina hidup seperti hantu di rumahnya sendiri. Berjalan, bekerja, berbicara, bahkan tertawa. Tapi di dalam dirinya, hanya ada ruang kosong yang terus bergema. Luka itu begitu dalam, begitu dingin, dan tak seorang pun tahu. Dani masih bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Ia mencium pipi Rina saat pulang. Kadang melemparkan pujian seadanya saat makanan terasa enak. Tapi Rina hanya menjawab dengan senyum singkat. Senyum yang tak pernah menyentuh matanya. Malam adalah saat terberat. Saat Dani berbaring di sampingnya, memunggunginya seperti biasa, dan Rina hanya bisa menatap dinding. Wajahnya kosong, tapi pikirannya penuh. Ia tidur di ranjang yang sama dengan seorang pengkhianat. Seseorang yang menyentuh tubuh perempuan lain lalu pulang dan tidur dengan wajah damai. Dan itulah yang paling menyakitkan. Wajah damai itu. Seolah tak ada dosa. Seolah cinta bisa dibagi. Rina pernah membaca bahwa pengkhianatan tidak hanya mengubah hubungan, tapi juga mengubah siapa kita sebagai manusia. Ia mulai merasakannya. Ia bukan lagi Rina yang dulu, penuh kasih, penuh kehangatan. Sekarang, hatinya keras, beku, seperti salju yang tak pernah mencair. Dan pelukan Dani, kalaupun ada, hanya membuatnya semakin sadar. Lebih baik tidur sendirian dalam malam hujan tanpa selimut, daripada merasa beku di bawah pelukan palsu. Tapi Rina tetap bertahan. Karena ia belum selesai mengamati. Belum selesai mencatat. Belum selesai menyusun kekuatan. Ia tidak akan meledak. Tidak akan menangis di depan Dani. Ia hanya akan menunggu. Dan ketika waktunya tiba, semua luka ini akan berbalik menjadi senjata. Pelan-pelan. Diam-diam. Elegan. Kebenaran bukan sesuatu yang selalu ingin ditemukan. Kadang, ia datang membawa pedang, bukan pelukan. Dan Rina baru menyadari betapa tajamnya kebenaran itu. Ia mulai menyusun semua potongan yang selama ini tercerai. Kwitansi hotel yang ditemukan di saku celana Dani. Pesan-pesan yang dicetak diam-diam dari ponsel yang berhasil ia cloning dengan bantuan Maya. Jadwal-jadwal kerja yang aneh. Senyum Dani yang tak pernah ia mengerti. Dan semua itu mengarah ke satu nama. Maya. Awalnya, Rina menolak percaya. Bagaimana bisa? Maya adalah tempat ia menangis. Maya yang menggenggam tangannya saat gemetar, yang berkata, "Aku akan lindungi kamu." Maya yang mengusap punggungnya ketika tubuhnya nyaris rubuh oleh beban batin. Tapi potongan itu terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Ada pesan yang isinya terlalu pribadi. Cara Dani memanggil nama, Lina, yang ternyata hanya nama samaran, singkatan dari Lia Maya. Kode yang mereka pakai agar tak mudah ditemukan. Ada bukti transaksi 2 tiket bioskop di hari Maya berkata sedang keluar kota. Ada foto siluet 2 orang, buram, tapi cukup jelas dari bentuk tubuh dan postur, di lobi hotel yang sama dengan kwitansi itu. Rina tak menangis. Ia hanya duduk di meja makan, melihat satu persatu bukti itu. Tangannya dingin, tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap fokus. Maya. Perempuan yang ia peluk ketika bercerita tentang kehancuran rumah tangganya. Perempuan yang duduk di sofa rumahnya, mengelap air mata Rina sambil berkata, "Kamu harus kuat." Ternyata, tangan yang mengelap air matanya adalah tangan yang mencuri suaminya. Pelan-pelan, dada Rina terasa sesak. Tapi bukan karena hancur. Bukan karena marah. Tapi karena kecewa yang tak lagi bisa diukur. Ia merasa seperti wanita bodoh. Menangis di bahu seorang sahabat, yang setelah itu pulang, untuk tidur dalam pelukan suaminya. Tak ada luka yang lebih menyayat dibandingkan dikhianati oleh orang yang kita percaya untuk menjaga luka kita. Dan hari itu, Rina menyadari satu hal. Ia tak bisa percaya siapapun lagi. Setiap malam, saat Dani tertidur pulas di ranjang yang sama, Rina duduk sendiri di ruang tamu. Tak ada tangis, tak ada ratapan. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit dan tumpukan bukti di hadapannya. Foto-foto, rekaman,
dan salinan transaksi yang semua mengarah pada satu simpulan. Dua orang menusuknya, dari arah yang berbeda. Dani, suami yang bersumpah setia. Maya, sahabat yang ia percaya menjaga hatinya saat hatinya mulai pecah. Dan kini, keduanya berjalan bebas, bersandiwara dengan wajah manis di hadapannya. Dani masih berpura-pura suami. Maya masih berpura-pura teman. Tapi Rina tidak lagi perempuan polos yang mudah dibohongi. Setiap bukti yang ia kumpulkan seperti pisau, bukan hanya menancap, tapi diputar pelan-pelan di dalam dadanya. Sakitnya bukan lagi panas, tapi dingin, menggigil, menyerap sampai ke tulang. Ia mendengar rekaman itu, suara Dani tertawa, suara Maya menggoda, bisikan-bisikan mesra yang dilontarkan di hotel murah, sementara dirinya menunggu di rumah, menghangatkan makanan yang tak pernah dimakan. Ia mencetak bukti transfer ke rekening Maya, menyamar sebagai fee jasa desain, padahal Dani tak pernah pesan apapun. Ia mengumpulkan foto-foto dari CCTV lobi hotel yang didapat dengan sedikit bujuk rayu kepada satpam. Semua potongan itu ia simpan dalam satu map coklat. Rina tidak menyerang, tidak menuntut, tidak membuka semuanya. Karena ia tahu, balas dendam terbaik bukan dilakukan dengan teriakan, tapi dengan kesunyian. Ia mulai menyusun strategi. Ia mulai berkonsultasi dengan notaris, perlahan memindahkan aset, diam-diam membuat salinan sertifikat rumah, rekening tabungan, BPJS anak, dan gaji Dani yang setiap bulannya masih masuk ke rekening gabungan. Ia menata hidupnya dalam diam, sementara Dani dan Maya semakin tenggelam dalam ilusi bahwa Rina tetap bodoh. Dan setiap kali Maya datang, duduk di sofa dan berpura-pura peduli, Rina menyambutnya dengan teh manis dan senyum. Senyum yang menyembunyikan satu kalimat di dalam hati. Kau pikir aku tidak tahu? Tunggu saja. Di wajahnya, tak ada amarah, tak ada air mata, tak ada getar suara. Tapi di dalam dirinya, badai mengamuk, menghantam lembutnya hati, meremukkan setiap kenangan, menghapus semua rasa yang pernah tumbuh. Rina tahu, ini bukan tentang meluapkan kemarahan. Bukan tentang membentak Dani atau menampar Maya. Luka di hatinya sudah terlalu dalam untuk disembuhkan oleh kata-kata. Maka ia memilih jalan yang lebih tajam, keteguhan yang tenang. Pagi hari, ia berpakaian rapi dan berangkat lebih pagi dari biasanya. Bukan lagi ke pasar, tapi ke kantor notaris. Ia mulai memisahkan dokumen-dokumen penting, sertifikat rumah, surat kendaraan, surat warisan. Semua atas nama bersama selama ini. Mulai ia siapkan ulang. Perlahan, tanpa jejak, ia membuat rekening baru. Mengalihkan sebagian dana dari rekening gabungan ke rekening pribadi. Jumlahnya kecil, tapi konsisten. Ia tahu, pelan-pelan, tabungan itu akan menjadi pelindungnya saat badai benar-benar pecah. Ia mencatat semua pengeluaran rumah tangga. Mengarsipkan bukti transfer gaji Dani yang masuk rekening bersama, sebagai bentuk transparansi hukum nantinya. Ia konsultasi dengan teman lama yang bekerja di bank, bertanya tanpa menyebut nama, bagaimana caranya memutus akses tanpa kelihatan mencurigakan. Semua ia lakukan dengan kepala dingin. Karena kini ia mengerti, bertahan bukan berarti diam, tapi menyiapkan pijakan untuk bangkit. Setiap malam, ia pulang dan tetap menyapa Dani. Tetap menyajikan makan malam. Tetap mencium tangan suaminya seperti biasa. Tapi di hatinya, sudah tak ada cinta. Yang tersisa hanyalah harga diri. Harga diri seorang perempuan yang telah disakiti. Tapi memilih berdiri tegak. Bukan karena tidak hancur. Tapi karena tahu, kalau ia tumbang, anaknya akan ikut tumbang. Ia tidak ingin anaknya tumbuh dalam rumah penuh teriakan. Maka ia diam. Tapi diamnya bukan kalah. Diamnya adalah bentuk paling elegan dari kekuatan. Dan di malam itu, saat Dani tidur di sampingnya, Rina menatap langit-langit kamar. Pikirannya hanya satu. Sebentar lagi. Tak semua perang perlu suara. Tak semua luka harus diumbar. Kadang, senyum bisa menjadi senjata. Dan diam bisa menjadi jebakan paling mematikan. Rina tahu itu. Dan ia mulai bergerak. Hari demi hari, ia datang ke bank dengan pakaian sederhana,
membawa map berisi salinan dokumen. Ia menyapa petugas dengan ramah, menandatangani berkas tanpa gemetar. Ia mengurus balik nama sertifikat rumah, dulu atas nama berdua, kini hanya atas namanya. Surat-surat kendaraan, tabungan pendidikan anak, bahkan asuransi. Perlahan ia kunci hanya atas namanya sendiri. Semua dilakukan dengan presisi, tak terburu-buru. Karena ia tahu, kekacauan yang dibangun pelan akan runtuh dengan suara paling keras saat tiba waktunya. Dani tak curiga. Ia masih pulang larut dengan aroma parfum perempuan lain. Masih membawa senyum palsu, sambil berkata, "Maaf lembur, sayang." Rina hanya mengangguk. Ia menyuguhkan teh hangat, mencium tangan Dani, dan berkata, "Tidak apa-apa." Tapi dalam hatinya, ia berkata, "Lemburmu akan segera jadi kerugianmu sendiri." Dani sibuk dengan dunianya. Percaya bahwa Rina tetap bodoh, tetap lembut, tetap patuh. Ia tenggelam dalam cinta buta, berpikir dunia akan terus membelanya. Ia lupa satu hal, perempuan yang sabar bukan berarti lemah. Kadang, perempuan yang paling sabar adalah yang paling berbahaya. Dan setiap kali Rina tersenyum di depan cermin, ia tahu senyum itu bukan lagi tentang kebahagiaan, tapi tentang kemenangan yang sedang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Hari itu, ia menutup satu akun lama, meninggalkan jejak terakhir dari kehidupan lama yang penuh dusta, lalu melangkah keluar dari bank dengan langkah ringan. Bukan karena beban terangkat, tapi karena ia tahu, sebentar lagi, semua akan berbalik. Hari itu, Dani berdiri di depan kasir sebuah restoran. Tangannya merogoh dompet, menarik kartu kredit dengan percaya diri. Tapi saat digesek, mesin berbunyi pelan, transaksi ditolak. Sekali lagi, masih gagal. Ia tertawa canggung pada kasir, mencoba kartu debit. Tapi saldo tak cukup. Wajahnya memucat. Panik mulai menyusup ke dadanya. Ia buru-buru membuka aplikasi bank. Tapi entah kenapa, aksesnya tertutup. Email pemberitahuan bilang, otorisasi diubah. Kontak administrator. Ia menelepon bank. Mereka bilang, ada perubahan legalitas pemilik rekening. Atas nama istri. Ia menelepon Rina, suaranya gemetar. "Kamu tahu apa-apa soal ini?" Rina menjawab pelan. "Enggak, Mas. Mungkin sistemnya lagi error." Dan Dani percaya. Karena selama ini, Rina adalah perempuan baik yang selalu memaafkan, selalu mengerti, selalu sabar. Ia tak pernah bayangkan bahwa di balik mata lembut itu, ada badai yang sedang menertawakannya dalam diam. Malamnya, Dani menelepon Maya. Tapi telepon itu hanya berdering. Tak diangkat. Pesan hanya dibaca. Tak dibalas. Maya menghilang. Katanya, lagi keluar kota. Ada urusan kerja. Tapi Dani tahu betul, Maya tak pernah benar-benar punya pekerjaan tetap. Ia mencoba mencarinya di media sosial. Maya memposting foto bersama pria lain. Di kota lain. Maya telah pergi, meninggalkan Dani seperti daun kering yang tak lagi dibutuhkan angin. Dani tak mengerti. Semuanya terasa berubah begitu cepat. Tabungannya menguap. Maya menjauh. Akses keuangan ditutup. Rumah terasa lebih dingin, meski Rina masih menyambutnya dengan senyum. Tapi senyum itu terasa berbeda. Senyum yang tak lagi hangat. Senyum yang terasa seperti pisau kecil yang menari-nari di lehernya, menunggu waktu untuk menebas segalanya. Dan malam itu, Dani duduk di ruang tamu, membuka dompet yang kosong. Sambil berpikir, kenapa semua terasa seperti menjauh? Tapi jawaban dari pertanyaan itu tidak ia temukan di luar sana. Karena semua jawaban sedang duduk tak jauh darinya. Menyuguhkan teh hangat. Dengan senyum yang tak bisa lagi dibaca. Satu pesan pendek. Tanpa salam. Tanpa penjelasan panjang. Hanya 6 kata yang merobohkan dunia Dani. "Aku butuh laki-laki yang stabil. Bukan kamu." Itu dari Maya. Dani membaca ulang pesan itu berkali-kali. Ia pikir Maya bercanda. Tapi saat ia mencoba menelepon, nomornya sudah tak bisa dihubungi. Diblokir.
Ia buka semua aplikasi chat. Centang 1. Tak pernah berubah. Media sosial? Maya tak hanya memblokir. Dia menghilang seperti asap, lenyap dari kehidupan Dani. Panik mulai berubah menjadi ketakutan. Ketakutan berubah jadi kemarahan. Tapi kepada siapa ia marah? Kepada Maya? Atau kepada dirinya sendiri? Ia mencoba mencari Maya ke tempat biasa mereka bertemu. Tapi Maya sudah tak ada. Teman-temannya juga seakan tak tahu, atau pura-pura tak tahu. Ia mengirim pesan panjang. Mengemis. Tak ada balasan. Maya pergi. Bukan hanya dari hidupnya, tapi dari seluruh bayangannya. Dan yang tersisa hanyalah kekosongan. Di rumah, Rina tetap menyambutnya seperti biasa. Tapi Dani mulai merasa, ada yang ganjil. Bukan pada Rina, tapi pada dirinya sendiri. Ia tak lagi punya kendali. ATM tak bisa digunakan. Kartu kredit ditolak. Investasi kecil yang dulu ia dan Maya rancang, entah kemana larinya. Ia meminjam uang ke teman kantor, tapi sebagian mulai enggan memberi. Maaf, Dan. Gue juga lagi sempit, katanya. Entah benar, atau hanya alasan halus untuk menolak membantu orang yang perlahan kehilangan reputasi. Ia tak lagi makan di luar. Tak bisa. Ia makan dari masakan Rina. Dan untuk pertama kalinya, rasa nasi putih dan sambal terasi membuat tenggorokannya tercekat. Bukan karena pedas, tapi karena rasa malu yang tiba-tiba mencengkeram tenggorokan. Ia mulai sadar. Hidup yang ia pikir bisa ia kendalikan, ternyata adalah ilusi. Dan tangan Rinalah yang perlahan menarik benang-benang kehidupan itu, hingga semuanya terlepas. Dan malam itu, Dani duduk di kamar mandi, menatap lantai yang basah. Tak ada Maya. Tak ada uang. Dan sebentar lagi, tak ada rumah. Sore itu, Dani pulang lebih awal. Badannya lelah, pikirannya kacau. Ia berharap ada kehangatan kecil, mungkin teh buatan Rina, atau suara anaknya yang memanggil. Tapi yang menyambutnya, hanya gerbang besi dengan gembok baru. Ia mengetuk, berkali-kali, memanggil nama Rina. Tak ada jawaban. Beberapa tetangga mulai keluar, mengintip dari balik tirai. Tapi tak satu pun mendekat. Lalu dari balik jendela rumah, tirai tersibak pelan. Rina berdiri di sana. Wajahnya datar, tanpa senyum, tanpa luka. Hanya mata yang tenang, terlalu tenang untuk seorang istri yang ditinggal bertahun-tahun oleh pengkhianatan. Dani tersenyum kecil, mencoba memohon. Rin, buka, aku mau masuk. Tapi Rina hanya berkata, ini bukan lagi rumahmu. Semua milik saya. Silakan pergi. Tak ada teriakan. Tak ada air mata. Kalimat itu diucapkan dengan datar. Tapi justru itulah yang paling menyakitkan. Karena dari ketenangan itu, Dani tahu, ia sudah benar-benar kehilangan. Ia mencoba membantah, berteriak, mengancam. Tapi Rina tetap berdiri diam. Tak bergerak, tak membuka. Ia sudah siapkan semuanya. Dokumen, hukum, bukti, kekuatan. Dani mengetuk lebih keras. Tapi tangan yang biasa memegang kendali kini hanya menimbulkan suara kosong di besi tua. Ia duduk di depan gerbang. Hidungnya mulai basah. Tapi bukan karena hujan. Melainkan karena kenyataan baru yang menampar wajahnya keras. Ia sudah bukan siapa-siapa. Dulu, Dani pikir ia bisa bermain dengan dua hati, dua kehidupan, dua dunia. Tapi sore itu, ia belajar sesuatu, bahwa tidak semua perempuan hanya menunggu dan menangis. Ada yang diam, lalu menggulung badai. Dan ketika badai itu datang, ia tak menyisakan tempat pulang. Langit sore itu menggantung kelabu. Gerimis turun pelan-pelan. Seperti menangisi seseorang yang bahkan langit pun tahu sudah tak punya tempat pulang. Dani duduk di trotoar. Bajunya basah kuyup. Rambutnya menempel di dahi. Tangannya memeluk lutut. Mencoba menahan dingin yang perlahan meresap ke tulang. Di belakangnya, berdiri rumah yang dulu ia banggakan. Yang katanya hasil jerih payahnya. Yang pernah ia pamerkan pada semua orang. Kini, rumah itu berdiri seperti dinding asing.
Tak ada lampu yang menyala untuknya. Tak ada pintu yang terbuka. Ia menunggu. 1 jam. 2 jam. Tapi Rina tak pernah keluar. Bahkan tak melihat lagi dari balik jendela. Diam. Sepi. Dingin. Dan entah kenapa, itulah yang paling menghancurkan. Karena luka paling dalam, bukan yang dihasilkan dari teriakan, tapi dari ketidakpedulian. Mobil-mobil lewat, sebagian melambat. Mungkin iba, mungkin hanya ingin tahu. Tapi Dani tak melihat siapapun. Pandangannya kosong. Air matanya tercampur hujan. Ia tak lagi tahu mana yang air langit, mana air penyesalan. Dulu, ia pikir selalu bisa kembali. Bahwa perempuan baik seperti Rina akan selalu membuka pintu. Bahwa seburuk apapun kesalahan, akan selalu ada tempat pulang. Tapi malam itu, Dani belajar. Tidak semua pintu terbuka untuk orang yang sudah menghancurkannya berkali-kali. Dan ironisnya, kejatuhan itu tidak dramatis. Tak ada teriakan. Tak ada keributan. Hanya seorang pria duduk di trotoar. Diam, basah kuyup, menatap rumah yang sudah bukan lagi miliknya. Dan disitulah ia jatuh. Bukan karena dorongan, tapi karena semuanya sudah tak lagi memegangnya. Dani kini tidur di musala kecil dekat pasar. Bukan karena ibadah, tapi karena hanya itu tempat yang tidak mengusirnya. Lantai keramiknya dingin, bau sandal dan karpet lembab menyengat. Tapi Dani diam saja. Tak punya pilihan. Tak punya atap. Bantalnya adalah tas berisi pakaian sisa. Selimutnya, jaket lusuh yang dulu ia pakai saat mengantar Maya diam-diam. Setiap subuh, ia harus bangun lebih awal sebelum pengurus musala datang. Membersihkan wajah di keran wudhu. Membasuh rasa malu bersama air dingin yang tak pernah cukup menghapus kesalahan. Pekerjaannya di kantor sudah tak lagi ada. Surat peringatan datang satu persatu. Tagihan kartu kredit, pinjaman, dan cicilan kendaraan yang ia ambil demi hidup ganda, kini jadi bumerang. Ia telat datang. Gagal fokus. Atasan memanggil. Dan dengan suara datar berkata, "Kami minta maaf. Kami harus mengakhiri kerjasama ini." Dani hanya diam. Ia tahu, itu bukan soal kinerja. Itu karena ia tak lagi dianggap punya arah. Nama baiknya mulai tercoreng. Rekan bisnisnya menjauh. Tak ada lagi yang menyapanya seperti dulu. Beberapa masih sopan. Tapi itu justru menyakitkan. Karena tatapan mereka penuh kasihan. Dan Dani paling benci dikasihani. Kini, Dani menghabiskan siang duduk di bangku taman. Malam di musala. Pagi kadang mengais sisa roti dari warung yang mengenalnya dulu sebagai Pak Dani yang dermawan. Ironi itu menggigit. Dulu ia memberi uang ke pengemis dengan enggan. Kini ia tahu rasanya. Saat tangan yang dulu memberi, kini harus menerima dengan gemetar. Tapi lebih dari semua rasa sakit itu, yang paling menyesakkan adalah sepi. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tak ada satupun orang yang menunggunya pulang. Pagi itu, Dani duduk di warung kecil pinggir jalan. Secangkir kopi hitam yang tak lagi panas ia genggam erat. Seolah bisa menghangatkan kehampaan yang membeku di dadanya. Ia membuka ponsel lamanya. Retak di ujung layar. Baterainya cepat habis. Ia scroll daftar kontak. Nama-nama yang dulu penuh tawa. Diskusi bisnis. Obrolan malam. Kini hanya deretan angka yang tak lagi akrab. Ia coba menghubungi satu persatu. Tapi tak ada yang menjawab. Beberapa mematikan panggilan. Sebagian lain menghapus nomornya. Maya. Dani sempat melihat fotonya dari akun yang tak sengaja terbuka. Gaun putih. Senyum bahagia. Laki-laki mapan berdiri di sampingnya. Ia sudah menikah. Bukan dengan Dani. Bukan dengan penyesalan. Dani tak tahu harus merasa apa. Marah? Sedih? Yang ia rasakan hanya kehampaan. Ia pernah percaya Maya akan selalu ada. Bahwa cinta keduanya lebih kuat dari apapun. Tapi kenyataan terlalu kejam untuk orang yang bermain api. Maya tak menoleh ke belakang. Dan Rina. Rina seperti menghilang dari dunia yang ia kenal. Tak ada kabar. Tak ada bayangan.
Hanya suara hatinya sendiri yang terus berbisik. Kau kira semua akan menunggumu, Dani? Malam itu, ia kembali ke musala yang sama. Duduk di pojok ruangan. Memeluk tubuhnya sendiri. Dan baru kali ini, Dani benar-benar mengerti arti sepi. Bukan karena sunyi, tapi karena tak ada satupun yang menganggapmu ada. Ia menatap langit-langit. Dan menyadari, selama ini ia dikelilingi banyak orang, tapi tak pernah benar-benar punya siapa-siapa. Yang ia miliki hanyalah dirinya sendiri. Dan bahkan itu pun kini sedang hancur perlahan-lahan. Dani kini hidup di antara bayangan kota yang tak pernah tidur. Ia tidak punya alamat, tidak punya rutinitas. Hanya punya tubuh yang letih dan langkah yang tak tahu akan kemana. Pagi-pagi sekali, ia menuju SPBU. Bukan untuk isi bensin, tapi untuk mencuci muka di toilet. Kadang menumpang buang air, kadang hanya untuk sekadar merasakan air bersih menyentuh kulit. Di kantin kampus dekat situ, ia berdiri menunggu meja-meja kosong. Menanti mahasiswa pergi, dan meninggalkan sisa roti, sisa nasi bungkus. Dulu, ia menganggap orang seperti itu menjijikan. Kini, ia mengerti. Rasa malu akan kalah oleh rasa lapar. Ia pernah punya mobil, pernah punya jam tangan mahal, pernah memandang hidup dari balik jendela restoran, sambil menilai siapa yang pantas dan tidak. Sekarang, ia duduk di pinggir jalan, dipelototi satpam, dihalau pedagang. Tak ada yang mau ia duduk terlalu lama, karena wajahnya bukan lagi wajah orang penting, melainkan orang asing yang mengganggu pemandangan. Rambutnya acak-acakan, janggut tumbuh tanpa bentuk, wajahnya tirus, matanya sayu. Bahkan bayangannya sendiri pun terlihat seperti orang asing, orang yang pernah ia hina, kini ia jalani. Dani mulai paham. Tidak semua jatuh itu bunyinya keras. Beberapa hanya senyap, tapi dalam. Seperti retakan kecil di hati, yang setiap harinya membuatmu sedikit lebih kosong. Di satu sudut malam, Dani duduk memeluk lutut. Tak ada handphone, tak ada agenda, tak ada teman. Hanya suara kota yang terus berdetak, sementara hidupnya seperti dimatikan perlahan. Dan untuk pertama kalinya, Dani benar-benar sadar. Ia pernah punya segalanya, tapi tidak pernah menjaganya. Malam itu, angin kota menusuk lebih tajam dari biasanya. Dani duduk di bawah pohon beringin dekat terminal. Perutnya kosong sejak pagi. Sisa air mineral ia hemat, disimpan dalam botol plastik bekas. Ia mulai terbiasa dengan perih yang menggigit lambungnya. Tapi malam ini, ada yang terasa lebih kosong dari perutnya, jiwanya. Orang-orang lalu lalang. Ada yang menoleh sebentar, lalu buru-buru pergi. Ia terbiasa jadi bayangan. Tak ada yang berhenti. Sampai seorang lelaki tua, berjaket usang, rambut penuh uban, berhenti di depannya. Lelaki itu menaruh plastik kecil di samping Dani. Di dalamnya nasi, tempe, dan tahu goreng. Masih hangat. Dani terdiam. Matanya terpaku pada bungkusan itu. Lelaki itu duduk tak jauh darinya, tanpa banyak bicara. Hanya memandang ke jalan sepi, lalu berkata pelan, "Makanlah. Saya juga pernah duduk di tempatmu, Nak." Dani membuka mulut, ingin menolak, ingin mempertahankan harga diri. Tapi perutnya berbicara lebih dulu. Tangan gemetarnya meraih nasi itu perlahan. Ia makan dalam diam, meluk, tapi juga tersentuh. Lelaki itu menghela napas panjang, lalu menambahkan, "Semua orang bisa jatuh, tapi tidak semua mau bangkit." Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari cemoohan manapun, tapi juga menghangatkannya. Setelah makan, Dani hanya bisa mengangguk. Dadanya berat, tenggorokannya tercekat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejatuhan panjangnya, Dani menangis. Bukan karena lapar, bukan karena kehilangan, tapi karena ada orang asing yang melihatnya sebagai manusia. Air matanya jatuh di atas tanah kering. Dan di sanalah, benih harapan kecil mulai tumbuh, dari dalam lubang paling gelap yang pernah ia alami. Pagi-pagi buta, sebelum ayam berkokok,
Dani sudah berdiri di tepi pasar. Kaos lusuh menempel di tubuh kurusnya. Sepatu tak ada, hanya sandal jepit yang sudah aus di bagian tumit. Ia berdiri bersama para kuli lain. Menunggu dipanggil, ditunjuk, diupah. Seorang pedagang sayur menunjuknya. 3 karung bawang merah harus diangkut ke truk. Dani mengangguk tanpa suara. Ia pikul beban itu di pundaknya. Keringat langsung meleleh dari pelipis. Punggungnya menjerit. Tapi ia tak mengeluh. Setiap kali tangan lecet, ia hanya menatap luka itu. Dan berkata dalam hati, ini lebih jujur daripada luka yang dulu kutinggalkan di hati orang lain. Ada pedagang yang menghina. Ada yang memanggil dengan bentakan. Ada yang membayar terlalu sedikit. Tapi Dani tetap tersenyum. Ia tahu, ia sedang menebus. Bukan cuma untuk apa yang ia lakukan pada Rina, tapi juga untuk semua kesombongan, kesia-siaan, dan kebutaan yang pernah ia pelihara. Dulu, ia berdiri di balik meja kaca dengan dasi dan sepatu mahal. Kini, ia berdiri di antara keranjang basah dan lumpur. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa layak lelah, layak sakit, layak dihina. Karena semua itu adalah jalan menuju pemulihan yang jujur. Saat matahari mulai naik, Dani duduk di bawah pohon, meneguk air galon bekas. Tangannya gemetar, tapi hatinya tenang. Ia tersenyum kecil, sambil menatap tangan yang kotor, tangan yang kini benar-benar bekerja dengan hati. Hari itu, matahari menggantung tinggi. Pasar ramai, terik membakar ubun-ubun. Dani sedang memanggul 2 karung cabai. Peluh mengucur dari dahinya. Wajahnya merah karena lelah. Di balik kerumunan, sepasang mata memperhatikannya diam-diam. Rina. Ia berdiri tak jauh dari kios buah, mengenakan gamis sederhana dan topi lebar. Tangannya memegang botol air mineral. Matanya menyimpan kenangan dan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Ia memperhatikan cara Dani bekerja. Tak ada lagi kesombongan dalam langkahnya. Tak ada lagi senyum palsu seperti dulu. Yang ada hanya lelaki letih yang kini memilih diam dan bekerja. Saat Dani duduk kelelahan di pinggir trotoar, Rina perlahan mendekat. Ia meletakkan sebotol air di samping Dani. Dani menoleh dan membeku. Matanya langsung berkaca. Ia ingin berkata sesuatu, apapun, tapi lidahnya keluh. Rina hanya berkata pelan. Hampir seperti angin. Saya sudah memaafkan. Tapi tidak akan lupa. Dani menunduk. Napasnya berat. Ia tahu, kalimat itu adalah pengampunan sekaligus penolakan. Tapi bukan karena dendam. Melainkan karena harga diri. Rina melanjutkan. Suaranya tetap lembut tapi tegas. Ini bukan undangan kembali. Ini hanya penutupan luka. Supaya saya dan kamu bisa berjalan, tanpa membawa beban. Ia lalu pergi, meninggalkan Dani yang masih terdiam. Air di botol itu, lebih dingin dari apapun yang pernah ia minum. Bukan karena suhu, tapi karena makna. Itu bukan kasih, tapi itu pengakuan atas harga diri masing-masing. Dan untuk pertama kalinya, Dani menyesap air itu sambil menatap langit. Bukan dengan penyesalan, tapi dengan penerimaan. Pagi itu berbeda. Dani tak lagi terbangun di lantai musala atau emperan toko. Ia membuka mata di sebuah kamar kecil di belakang toko sembako. Kasur tipis, dinding semen polos, dan gantungan baju seadanya. Tapi di sana, ia merasa utuh. Pemilik toko, Pak Haji Karim, melihat kerja keras Dani di pasar. Tanpa banyak tanya, ia berkata, kalau kamu serius, bantu saya di sini. Saya butuh orang jujur, bukan orang sempurna. Dan Dani tidak banyak berpikir. Ia menerima. Setiap hari, ia membantu mengangkat karung beras, melayani pembeli, mencatat pesanan. Tak ada jas, tak ada dasi. Tapi ada ketenangan yang tak pernah ia rasakan bahkan saat dulu berdiri di balik meja kantor mewah. Ia mulai menabung, menghitung rupiah demi rupiah. Membeli sabun yang harum, sandal baru, dan sesekali, sekotak susu kotak kecil yang dulu hanya ia beli untuk anaknya. Di sela pekerjaan,
Ia sesekali menatap langit dari celah jendela kecil. Bukan untuk bernostalgia, tapi untuk mengucap syukur. Ia tak lagi sibuk mencari siapa yang harus disalahkan. Tak ingin merebut kembali masa lalu. Kini, ia hanya ingin berjalan ke depan tanpa kebohongan. Tanpa topeng. Dan di malam hari, saat semua sudah tenang, Dani duduk sendirian di depan toko, menyesap teh hangat dalam gelas plastik. Ia menatap jalan sepi dan berkata dalam hati, mungkin aku tak akan pernah bisa memperbaiki semuanya. Tapi aku bisa mulai, jadi manusia yang lebih baik, dari sini. Langit pagi tampak pucat, sejuk, dan sunyi. Dani duduk di bangku kayu tua di depan musala tempat dulu ia pernah tidur saat tak punya atap. Ia menatap pelan cahaya mentari yang menyelinap lewat dedaunan. Tak ada keramaian. Hanya diri sendiri. Dan keheningan yang jujur. Ia tak lagi memikirkan Maya, wanita yang mengkhianati, lalu menghilang. Juga tak lagi menyimpan dendam pada Rina, perempuan yang paling ia sakiti, tapi juga yang paling kuat berdiri. Pikirannya kini hanya tentang dirinya sendiri. Dulu, cinta adalah alasan. Kini, ia tahu, kesetiaanlah yang memberi cinta makna. Dulu, ia sibuk menjadi lelaki yang ingin dikagumi. Kini, ia hanya ingin jadi lelaki yang bisa dipercaya. Ia menghela napas panjang. Tak semua bisa diperbaiki. Ada luka yang tetap meninggalkan bekas. Tapi dari bekas itu, lahir pelajaran. Ia bukan laki-laki hebat. Tak punya gelar tinggi. Tak punya kekayaan lagi. Tapi setidaknya, ia bukan lagi laki-laki yang sama. Ia mulai rutin ke musala bukan untuk meminta, tapi untuk bersyukur, karena diberi kesempatan kedua. Kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan di saat matahari mulai menghangatkan bumi, Dani berdiri, membersihkan celana kerjanya yang penuh debu. Ia tersenyum tipis, lalu melangkah menuju pasar, ke tempat kerja, di mana peluhnya adalah tanda bahwa ia masih hidup dan memilih untuk hidup benar. Selesai. Karena kadang bukan cinta yang menyelamatkan, tapi kesadaran akan siapa diri kita sebenarnya.